Pelaksanaan tes kemampuan akademik (TKA) di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi berlangsung lancar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa gelombang dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, Neldawati SPD, saat ditemui di sekolah Jumat 10 April 2026, menyampaikan bahwa sekolahnya mengikuti pelaksanaan TKA pada gelombang kedua dan ketiga dengan total 3 sesi ujian setiap harinya. Ia menjelaskan seluruh peserta TKA di SMPN 1 Bukit Tinggi merupakan siswa kelas 9 dengan jumlah sebanyak 260 orang. Hingga saat ini pelaksanaan gelombang kedua telah selesai, sementara gelombang ketiga dijadwalkan berlangsung pada Senin dan Selasa tanggal 13 April 2026. Lebih lanjut, Nelda menyebutkan terdapat 2 target utama dari pelaksanaan TKA, yaitu hasil TKA akan digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat bagi masing-masing siswa yang dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA melalui jalur prestasi. Selain itu, hasil TKA ini akan mempengaruhi rapor pendidikan SMPN 1 untuk tahun 2026 karena rapor pendidikan tidak lagi hanya dari ANBK tetapi dari TKA dan Asesmen Nasional. Alhamdulillah berjalan lancar, kita ngambil di gelombang kedua dan gelombang ketiga. Itu gelombang kedua sudah berlangsung hari Rabu dan Kamis kemarin dan kita memang mengambil 3 sesi. Sesi pertama itu dimulai pukul 7 dan artinya 6.30 siswa sudah berada di lokasi. Pengawasnya dilaksanakan secara silang dari seluruh perwakilan dari SMP di Bukit Tinggi. Semua dari perangkat, lalu siswa, pengawas, proktor, dan panitia sudah standby di waktu yang sudah kita rancang. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, targetnya kalau yang pertama tujuan dari TKA itu sendiri kan ada 2. Jadi siswa dan sekolah nanti akan mendapatkan 1 sertifikat untuk masing-masing siswa. Mereka bisa dengan hasil TKA ini mereka bisa gunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA lewat jalur prestasi. Nah, untuk yang kedua di sekolah itu akan mempengaruhi rapor pendidikan SMP 1 nanti untuk 2026 karena rapor pendidikan tidak lagi dari ANBK tapi dari TKA dan AN ini karena literasi, numerasi, survei lingkungan belajar dan survei karakter itu sudah terinclude di dalam soal TKA ini. Sementara itu, Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Henry SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA di Kota Bukit Tinggi sudah dimulai dan berlangsung lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi sebelumnya telah melakukan beberapa kali tryout dan simulasi agar TKA berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Henry menyebutkan bahwasanya pelaksanaan TKA ini tidak akan menambah beban psikologis bagi peserta didik karena telah disosialisasikan sebelumnya sehingga nantinya program bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan TKA, tes kemampuan akademik di tingkat jenjang SD dan SMP Sekota Bukit Tinggi itu sudah dimulai. Hal ini dibelatar belakangi dengan adanya Peraturan Menteri Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 itu menyatakan bahwasanya setiap siswa yang berada di jenjang kelas 6 SD, kemudian siswa yang berada di kelas 9 jenjang SMP itu mengikuti TKA. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya pemetaan kemampuan seluruh peserta didik terhadap kemampuan berbahasa, kemudian kemampuan matematika, serta digabungkannya dengan kemampuan numerasi dan literasi. Untuk Kota Bukit Tinggi, itu pelaksanaan TKA serentak secara nasional itu memang dimulai di tahun 2026. Jenjang SD, SMP, kemudian nanti di akhir April untuk jenjang SMP-nya. Memang 2 jenjang itu yang mengikuti, tetapi tidak seluruh siswa. Tetapi siswa yang berada di kelas akhir saja, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Ada 2 hal yang menjadi tujuan pelaksanaan TKA ini. Tujuan yang pertama itu bagi individu siswa itu sendiri. Bertujuan untuk melihat kemampuan mereka sejauh mana
pencapaian yang sudah mereka lakukan dalam hal ini di bidang matematika, kemudian di bidang bahasa Indonesia, karena 2 mapel itu yang menjadi acuan atau yang diujikan dalam proses TKA ini. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk melihat pemetaan kualitas pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya TKA ini diharapkan seluruh sekolah dapat memacu meningkatkan kualitas pembelajaran ada di sekolahnya. Tentu keberhasilan siswa itu tidak terlepas dari keberhasilan sekolah. Oleh karena itu perlu sinergi yang luar biasa antara siswa sendiri, guru, kepala sekolah, orang tua, perlu ada support. Itu barangkali.